Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Harmoni Kehidupan. Kali ini saya akan membahas kisah Aisyah buta, seorang mualaf yang mengislamkan 30 orang. Aisyah buta seorang muslimah yang juga dikenal dengan nama asli Debbie Rogers, punya cerita menakjubkan tentang bagaimana dirinya memeluk Islam dan mengantarkan hidayah kepada 30 orang keluarga dan kerabatnya. Keluarga Rogers adalah orang Kristen yang taat. Mereka secara rutin menghadiri pertemuan Salvation Army. Ketika semua remaja di Inggris mencium poster George Michael, Debbie Rogers lebih suka memasang foto-foto Yesus di dindingnya. Namun, dia menemukan bahwa kekristenan tidak cukup. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan dia merasa tidak puas dengan struktur disiplin untuk keyakinannya. Pasti ada lebih banyak yang harus kupatuhi daripada sekedar berdoa ketika aku menginginkannya, kata dia. Debbie Rogers masih seorang gadis Kristen taat berusia belia saat mengenal Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya Muhammad buta ketika usianya 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Aisyah melihatnya sholat di ruang belakang. Ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, dia adalah seorang muslim. Saya berkata, apa itu seorang muslim? Tutur Aisyah. Kemudian dengan bantuan Muhammad, dia mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Pada usia 17, dia telah membaca seluruh isi Al-Quran dalam bahasa Arab. Semua yang saya baca, kata Aisyah, masuk akal. Debbie Rogers yang kemudian bernama Aisyah membuat keputusan untuk masuk Islam pada saat dirinya masih berusia 16 tahun. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban besar yang kubawa di pundaku terlempar. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir, ungkap Aisyah. Meskipun dia telah jadi mu'alaf, orang tua Muhammad ternyata menentang pernikahan mereka. Mereka melihatnya sebagai wanita barat yang akan menyesatkan putra tertua mereka dan memberi nama keluarga yang buruk. Meski demikian, pasangan itu menikah di masjid setempat. Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibu dan saudara perempuan Muhammad yang menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya yang menolak untuk hadir. Nenek tuanya yang membuka jalan untuk ikatan di antara para wanita. Dia tiba dari Pakistan di mana pernikahan campuran ras bahkan lebih tabu. Neneknya bersikeras ingin bertemu Aisyah. Dia sangat terkesan oleh fakta bahwa calon cucu menantunya itu mempelajari Al-Quran dan kultur keluarga Muhammad. Neneknya lah yang meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah. Sementara orang tua Aisyah, Michael dan Marjorie Rogers, meskipun hadir di pernikahan, lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka dan apa yang akan dipikirkan tetangga. 6 tahun kemudian, Aisyah memulai sebuah misi untuk mengantarkan hidayah kepada mereka dan anggota keluarga lainnya. Suami saya dan saya berdakwah pada ibu dan ayah saya, memberitahu mereka tentang Islam dan mereka melihat perubahan dalam diri saya, ungkap Aisyah. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengubah nama menjadi Sumayyah dan menjadi seorang muslim yang taat. Dia mengenakan jilbab dan melakukan sholat tepat waktu dan tidak ada yang berarti baginya kecuali hubungannya dengan Tuhan, kata Aisyah. Ayah Aisyah lebih sulit didakwai, jadi dia meminta bantuan ibunya yang baru saja masuk Islam. Ibu saya bisa bicara dengan ayah saya tentang Islam dan suatu hari kami duduk di sofa di dekat dapur dan dia berkata, apa kata yang kamu ucapkan ketika kamu menjadi seorang muslim, wahai istri dan anakku? Aku dan ibuku terkejut dibuatnya. 3 tahun kemudian, saudara laki-laki Aisyah masuk Islam melalui telepon. Terima kasih kepada Beit.
cerita Aisyah. Kemudian istri dan anak-anak dari saudara lelaki Aisyah itu turut masuk Islam, diikuti oleh saudara perempuannya. Itu tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mu'alaf, Aisyah mengalihkan perhatian ke lingkungan kediamannya di Chao Kandens yang penuh dengan deretan flat rumah petak abu-abu. Setiap hari Senin selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah telah membuka majelis di sana. Islam untuk wanita Skotlandia, sejauh ini dia telah membantu untuk mengkonferensi lebih dari 30 orang. Para wanita datang dari berbagai latar belakang yang membingungkan. Tadi seorang dosen di Universitas Glasgow dan mantan Katolik menghadiri kelas-kelas Aisyah murni karena ditugaskan untuk melakukan penelitian. Tetapi setelah 6 bulan belajar, dia pindah agama. Kekristenan penuh dengan inkonsistensi logis. Saya tahu dia terpengaruh oleh pembicaraan, kata Aisyah. Bagaimana dia tahu? Aku tidak tahu. Itu hanya perasaan. Kelas-kelas itu termasuk gadis-gadis muslim yang tergoda oleh cita-cita barat dan kebutuhan akan keselamatan. Mempraktekkan wanita muslim yang menginginkan forum terbuka untuk diskusi menolak mereka di masjid yang didominasi pria setempat dan mereka yang hanya tertarik pada Islam. Aisyah menyambut pertanyaan. Kita tidak bisa berharap orang membabi buta percaya, kata dia. Suaminya Muhammad Buta tampak tidak begitu terdorong untuk mengubah pemuda Skotlandia menjadi seorang muslim. Dia sesekali membantu di restoran keluarga. Tetapi tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk memastikan kelima anaknya tumbuh sebagai muslim. Yang tertua Safia, hampir 14 tahun. Alhamdulillah, tidak membenci majelis. Suatu hari dia bertemu seorang wanita di jalan dan membawa belanjaannya. Wanita itu menghadiri kelas-kelas Aisyah dan sekarang seorang muslim. Jujur saya bisa mengatakan saya tidak pernah menyesalinya, kata Aisyah tentang perjalanannya ke Islam. Setiap pernikahan mengalami pasang surut dan kadang-kadang Anda membutuhkan sesuatu untuk menarik Anda keluar dari kesulitan apapun. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kesulitan memiliki kemudahan. Jadi ketika Anda melewati tahap yang sulit, Anda sebetulnya sedang bekerja untuk kemudahan yang akan datang. Muhammad lebih romantis. Saya merasa kita sudah saling kenal selama berabad-abad dan tidak boleh berpisah satu sama lain. Menurut Islam, Anda bukan hanya mitra seumur hidup, Anda bisa menjadi mitra di surga juga selamanya. Ini hal yang indah, kenang Aisyah. Semoga kisah ini bisa menjadi teladan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.